Shalom semua yang ada dimanapun kalian berada. Terima kasih terus menonton channel Share Firman Tuhan yang dimanapun kalian selalu diberkati. Saat ini saya akan membahas tema tentang rendah hati. Apa itu yang dimaksud dengan rendah hati? Rendah hati yang dimaksud bukan sifat dengan perasaan bahwa diri tidak berguna dibandingkan dengan orang lain, tapi sifat baik. Ini mencakup mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Rendah hati adalah sifat yang berlawanan dengan kesombongan. Nah, itu lebih mengerti. Cobalah simak ayat Alkitab berikut ini yang sudah saya sediakan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat Alkitab yang saya ambil saat ini yaitu terambil dari Yakobus 4 ayat 6. Yang dibacanya ayat 6 berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakanlah, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati." Ayat ini menunjukkan pandangan Allah terhadap orang yang sombong dan rendah hati. Karena kasih karunia Allah yang begitu besar, tidak sepantasnya manusia menjadi sombong ya. Semua yang baik termasuk kemampuan yang kita miliki adalah karena Allah memberikannya. Nah, oleh sebab itu Allah menentang orang sombong dan mengasihi mereka yang rendah hati. Jadi kita jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita dapatkan. Jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita mau. Tapi kita berubah menjadi rendah hati. Kita berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti itu. Nah, seperti Mazmur 19 ayat 13 yang berkata, ayat 13 berkata, "Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak berserah dalam bebas dari penggalan besar." Ya. Selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita bersama dengan Tuhan, ada cobaan, ada hambatan. Tapi kita harus lihat hamba Allah Daud pernah memohon kepada Allah untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang kurang ajar. Apa artinya bertindak kurang ajar? Ini memaksudkan segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kemungkinan karena tidak sabar dan sombong, karena kita tidak sempurna. Hamba Allah yang setiap pada pun bisa bertindak lancang ya. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kita manusia tidak ada yang hebat. Kita semua ini manusia berdosa. Kita semua manusia ini tidak ada yang sempurna. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman, banyaklah merendahkan diri kita. Jangan buat diri kita lebih sombong dari apapun itu. Seperti Amsal 13 ayat 10 berkata, "Keangkuhanmu hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka mendengarkan nasihat mempunyai hikmat." Ya. Jika kita bertindak sombong, ini menunjukkan kalau kita menghormati Allah sebagai penguasa kita. Malahan segala sesuatu yang kita lakukan dengan tinggi hati hasilnya buruk. Bahkan pertengkaran dengan orang lain. Agar tidak demikian, kita perlu mendengarkan nasihat dari Alkitab sebagai hikmat yang unggul ya. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk belajar merendah, belajar mengasihi, belajar memberkati, belajar mengampuni. Bukannya belajar untuk mendidikan diri kita, bukan belajar untuk sombong dengan apa yang kita dapat dari Allah atau dari Tuhan Yesus. Kita harus lihat itu. Banyak manusia seperti kita terkadang sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita sombong. Terkadang kita merasa kita sudah hebat, ya salah. Tuhan mau kita berubah. Seperti Lukas ayat 14 ayat 8 sampai 9 yang berkata, "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinannya, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang lebih terhormat daripadamu. Sebab orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah." Ya. Ini ayat ini berkata, kita harus lebih rendah hati karena di atas apapun kehormatan kita masih tetap harus rendah hati. Jangan mau menunjukkan kesombongan kita. Karena ayat Alkitab ini sudah berkata yang bagus dan berkata dan dapat dipercaya daripada kita. Kata-katanya merupakan pembimbing yang bisa diandalkan. Misalnya dalam hal kesombongan, firman Tuhan memperingatkan akibatnya. Dalam ayat ini kalau orang lain tahu kita bertindak sombong, nanti kita bisa malu bahkan diejek orang. Oleh sebab itu Allah ingin kita agar rendah hati ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita rendah hati. Seperti Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang Kristen yang rendah hati tidak akan membiarkan sikap sombong berkembang dalam diri mereka. Orang yang rendah hati akan menganggap orang lain lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa kemampuannya itu terbatas. Dia mau mengaku kesalahannya dan mendengarkan pendapat orang lain serta belajar dari mereka ya. Selama kita menjadi seorang yang lebih baik di mata Tuhan, kita banyak belajar rendah hati, mengasihi, memberkati, mengampuni. Jangan mau melihat orang lain dengan sebelah matamu. Jangan mau melihat orang dengan kerendahan dia. Karena orang yang kau pandang hina, kau pandang dalam hal kau pandang dia salah, belum tentu di mata Tuhan dia salah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saudara-saudara seiman, marilah kita rubah hidup kita, pola hidup kita. Marilah kita hidup untuk mengasihi, bukan untuk mengikuti atau bukan untuk menyumpahi, bukan. Tapi kita belajar untuk mengasihi. Rendah hati adalah kunci bagi kita. Meskipun itu sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang sudah membuat salah bagi kita.
Meskipun itu sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang sudah membuat kita hancur. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ayat Alkitab ini sudah mengatakan banyak hal bagi kita. Jadi marilah kita bertobat sebelum waktu Tuhan bagi kita. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Jadi marilah pada saat kita ini kita berubah menjadi rendah hati. Jangan mau berkata sombong. Jangan mau menjadi sesuatu yang lebih baik. Tuhan ajarkan kita untuk kita lebih jadi baik. Jadi marilah kita menjadi lebih baik ke depannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita terus untuk menjadi lebih baik. Seperti ayat yang berikutnya, Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3, yang dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang Kristen yang rendah hati tidak akan memberikan dirinya sombong. Betul, sikapnya sombong berkembang dalam diri mereka. Orang yang rendah hati akan menganggap orang lain lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa kemampuannya itu terbatas. Dia mengaku kesalahannya dan meninggalkan pendapat orang lain serta belajar mereka. Itulah beberapa ayat-ayat Alkitab yang kiranya bisa menjadi pedoman bagi kita. Ada juga ayat Alkitab yang aku ambil, itu Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ya, ini satu contoh bagi kita. Jangan pernah lupa dengan pekerjaan dan kasihmu bagi Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan tidak adil. Tuhan itu adil. Dia tidak pernah berkata dia tidak adil untuk kita. Allah tidak pernah meminta lebih dari hamba-hambanya selain apa yang sanggup untuk kita berikan. Sebaliknya Allah senang dengan apapun yang bisa kita lakukan untuknya, termasuk berupaya untuk berlaku rendah hati kepada semua orang sebagai orang-orang yang Allah berkenan. Itulah yang Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita, rendah hati. Jadi marilah kita sebagai anak Tuhan belajar merendah. Jangan belajar menjadi orang yang lebih sombong. Jangan belajar menjadi orang yang lebih angkuh. Tapi kita belajar merendah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Shalom.